Orang yang jujur bisa menjadi sangat kejam saat meledak. Tokoh utama yang biasanya bersikap ramah hari ini menunjukkan keperkasaan. Apapun yang terjadi, dia harus membunuh si penyihir api yang disebut-sebut. Meskipun dia terkenal di luar, meskipun dia sangat penting bagi kekaisaran, membunuhnya bisa memicu perang antara kekaisaran dan kerajaan. Namun, nilai-nilai sederhana dari tokoh utama adalah membunuh untuk membayar nyawa. Jadi, penyihir api itu pasti akan dibunuh hari ini. Ternyata Oscar salah paham tentang teman sekamar tokoh utama. Dia adalah pembunuh yang menyerang Fiona. Dia mengangkat tangan dan langsung melancarkan serangan. Dan pertahanan terkuat Aid seperti kertas yang mudah dihayalkan, langsung ditembus. Gelombang sihir membuat semua orang terluka parah dan jatuh. Namun, Oscar tidak berhenti. Bahkan terus melancarkan serangan. Apa? Tokoh utama melangkah dengan langkah berat memasuki medan perang. Melihat keadaan buruk teman sekamarnya merasa sangat marah. Dengan suara tajam, ia mempertanyakan Oscar. Apa yang akan kau lakukan pada temanmu? Oscar mengabaikan upaya tokoh utama untuk menunjukkan kekuatan. Sihir yang dilancarkan dengan cepat langsung diblok oleh tokoh utama. Maka, amarah yang membara itu pun diarahkan pada tokoh utama. Dinding SX-10. Saat gelombang api mereda, Oscar terkejut menemukan, tokoh utama ternyata hanya dengan dinding es dapat menghentikan pembaptisan apinya. Sejumlah besar tombak es segera mengepung Oscar, kemudian jatuh seperti hujan. Oscar segera menggunakan bola api untuk saling mengimbangi. Namun, serangan tokoh utama tidak ada habisnya. Segera lebih banyak tombak es menyerang. Melihat situasi tersebut, Oscar meluncurkan badai api. Sambil menyapu tombak es, juga menyeret tokoh utama ke dalamnya. Namun, ketika badai api mereda, tokoh utama justru terbungkus seluruhnya dalam bola es. Turun dari langit, kemudian keluar dari dinding es. Melibas dengan pedang panjang Raja Peri menuju Oscar. Sikap kebesaran hati. Setelah bertarung, kedua belah pihak memahami. Kekuatan masing-masing tidak bisa dianggap remeh. Semuanya bersiap untuk maju. Bersiap menghadapi pertarungan selanjutnya. Namun, pada saat itu Abel tiba di lokasi. Dengan cepat menghentikan kedua belah pihak yang siap bertindak. Tokoh utama tidak memberikan muka sama sekali. Menyatakan bahwa siapa saja yang menghalangi akan dipukul bersamanya. Abel tidak punya pilihan lain dan terpaksa pergi untuk menasehati Oscar. Sebuah judul anime menjelaskan bahwa dia adalah wakil ketua persekutuan petualang Roun. Dan keempat orang di depannya bukanlah sosok yang mencurigakan. Mereka semua adalah petualang yang tergabung dalam Roun. Fiona juga dilindungi oleh mereka dan bukan sebagai penyandera. Oscar, mendengar hal itu, malah menjadi tenang. Tokoh utama menyatakan bahwa hari ini dia harus membunuh Oscar. Temanku terluka seperti ini. Hanya dengan satu kesalahpahaman ingin dilupakan. Kok bisa semurah itu? Aku akan membekukan putri itu menjadi patung es dan mengembalikannya padanya. Lihat apakah dia menerima bahwa ini adalah kesalahpahaman. Langit runtuh dan bumi terbelah. Menyemprotkan kolom air. Kolom air tokoh utama mengimbangi sihir terlarang elemen api dan masuk ke awan. Dalam sekejap, hujan deras pun turun. Ini secara tidak langsung membuktikan bahwa tokoh utama unggul dalam pertarungan ini. Sihir api Oscar memang sangat kuat. Namun bagi tokoh utama, seberapa kuat pun, itu hanya dalam batasan manusia. Ingin membunuhnya bukanlah hal yang sulit. Abel benar-benar khawatir. Oscar adalah tokoh penting di kekaisaran. Membunuhnya akan menjadi masalah diplomatik. Ini akan memicu perang yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan. Oscar sebenarnya mudah untuk dibujuk. Abel baru saja bertemu dengan pangeran ketiga di kantor Tuan Tanah. Mengeluarkan instruksinya bisa membuat Oscar menghentikan diri. Tokoh utama yang biasanya bersikap ramah malah langsung menunjuk inti masalah. Menyindir Lixia tentang apa yang terjadi jika dia menghadapi hal seperti ini. Apakah Abel juga akan melepaskannya? Abel dengan penuh integritas menjawab, tentu saja dia akan. Tokoh utama mengatakan bahwa kata-kata indah bisa diucapkan oleh siapa saja. Jika bisa dilakukan, mari kita coba untuk menghentikannya. Tak disangka, Abel benar-benar berdiri di antara mereka. Tidak tahu apakah dia benar-benar tak takut mati, atau dia yakin bahwa tokoh utama tidak akan melukainya. Melihat situasi itu, tokoh utama benar-benar kehabisan pilihan.
Oscar bukanlah sosok yang bisa dia selesaikan dengan mudah dengan mengalah. Dan Abel adalah teman pertamanya di dunia ini. Tidak mungkin untuk teman, dia harus membunuh teman yang lain. Setelah mempertimbangkan sesaat, dia hanya bisa menghentikan diri untuk sementara demi wajahnya. Meminta Abel segera mengantar si putri entah siapa itu pergi. Melihatnya saja sudah bikin kesal. Peristiwa ini bisa dianggap berakhir di sini. Para teman serumah dengan cepat pulih di bawah perawatan. Dan kekaisaran juga tidak tahu apakah itu karena pemahaman atau takut kepada tokoh utama. Mereka tidak hanya tidak menyelidiki serangan terhadap Oscar. Sebaliknya, Oscar sendiri yang mengeluarkan pernyataan permintaan maaf. Putri kerajaan dan pangeran ketiga bahkan memberikan kepada para teman serumah sebuah hadiah besar sebagai tanda terima kasih. Namun, tidak ada bagian untuk tokoh utama. Bagaimanapun, dia hanya terlibat dalam pertikaian dengan Oscar. Selama serangan itu, dia memang tidak memberikan kontribusi apapun. Berbeda dengan keadaan damai yang pulih di sisi tokoh utama. Sela, yang tinggal di Rouen, merasa gelisah. Jelas, dia telah melewati waktu yang panjang sebelumnya sendirian. Bahkan sebulan yang lalu, dia tidak mengenal tokoh utama. Namun kini, tokoh utama baru saja pergi seminggu. Dia sudah merasa kesepian yang tak tertahankan. Dia berusaha kembali ke keadaan sebelum mengenal tokoh utama. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak bisa melakukannya. Tanpa terasa, mereka tiba di restoran tempat tokoh utama pernah bertemu. Sela segera merasa bersemangat setelah melihat tokoh utama. Aku kembali menjadi peri yang bebas dan bahagia. Kemudian, dia menggunakan haknya. Dia membawa tokoh utama ke perpustakaan terlarang. Dia menunjukkan alkimia yang paling menarik bagi tokoh utama. Tokoh utama meminta maaf karena telah membuat Sela menunggu lama. Namun, Sela seketika melupakan rasa kesepian yang sebelumnya. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa waktu ini tidak ada artinya. Ketika tokoh utama bersiap untuk mulai menyalin, Sela mengatakan bahwa kertas perkamen tidak bisa menggunakan sihir transfer. Harus disalin secara manual. Kemudian dia menyadari bahwa tokoh utama sepertinya sama sekali tidak tahu sihir ini. Dia menggoda bahwa dia memiliki keahlian sihir yang tak tertandingi. Namun terkadang bahkan tidak tahu beberapa pengetahuan dasar. Setelah tokoh utama selesai menyalin, dia tiba-tiba merasa bingung mengapa Sela menghabiskan waktu bertahun-tahun di perpustakaan. Biaya tiket pasti merupakan pengeluaran yang tidak sedikit, kan? Sela yang mendengar itu langsung memerah wajahnya. Dia menyatakan bahwa dia bekerja di kediaman Lord. Jadi dia bisa masuk gratis. Sebenarnya dia selalu membayar. Hanya saja Lord mendengar bahwa 90% dari pendapatan adalah dari uang tiket Sela. Merasa itu terlalu berlebihan, jadi dia membebaskan tiketnya. Sela kemudian bersiap untuk membawa tokoh utama pergi ke toko sihir transfer untuk melihat sihir transfer. Meskipun dia juga tidak terlalu memahami sihir manusia, tetapi setelah meninggalkan hutan dan datang ke dunia manusia, sudah cukup lama. Tokoh utama mendengar ini tidak bisa tidak berpikir, Sela sekarang berapa usia? Namun Sela seolah bisa melihat ke dalam hatinya. Dia menyatakan bahwa dia sekarang sudah lebih dari 200 tahun. Bibir tokoh utama seperti diolesi madu. Memuji Sela, yang berusia 200 tahun masih begitu cantik. Cantik. Dikatakan seperti itu di depan orang lain. Aku akan malu. Sebuah judul anime. Keduanya bertemu Abel di pintu toko transfer. Abel merasa aneh bagaimana mereka berdua saling mengenal. Keduanya tidak tahu bagaimana menjelaskan. Mereka hanya bisa sementara waktu menyatakan itu adalah hubungan guru dan murid. Setelah mengatakannya, mereka tidak dapat menahan untuk saling memandang. Dan tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Setelah Abel pergi, Sela dengan serius memanggil tokoh utama. Ternyata Sela tidak suka tokoh utama memanggil Abel dengan namanya. Namun kepada dirinya, hanya memanggilnya Nona Sela. Jadi apapun yang terjadi, tokoh utama harus ditempatkan. Sekarang memanggil namanya kembali. Sela. Bagus. Tokoh utama membeli sebuah rumah besar di pinggiran kota. Untuk memudahkan dirinya mempelajari sihir dan alkimia. Bisa dibilang dia secara resmi memiliki rumah di dunia lain. Malaikat yang mengirim tokoh utama untuk dilahirkan kembali selalu memantau tokoh utama. Dia melihat bahwa pertarungan antara tokoh utama dan Oscar hanyalah pertempuran pendahuluan. Mereka berdua akan terlibat dalam banyak pertempuran sengit di masa depan. Secara umum, para reinkarnator tidak akan mengalami banyak masalah seperti tokoh utama. Sama saja menghadapi begitu banyak masalah. Namun, jalan masa depan tokoh utama adalah jalan yang penuh tantangan. Dapat diprediksi bahwa ia menginginkan kehidupan yang santai. Diperkirakan bahwa itu tidak akan pernah terwujud.